Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Turwi dan teman saya Kanaya Ivalivia. Di sini kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Keberagaman pada Remaja dan Orang Dewasa. Pada dasarnya, secara potensial pertumbuhan agama dimulai sejak masih dalam kandungan ibu dan akan berkembang setelah anak tersebut lahir ke dunia. Proses pertumbuhan tersebut erat hubungannya dengan perlakuan si ibu dikala masih dalam keadaan hamil. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemas jasmani maupun rohani. Sejalan dengan bertambahnya umur, maka manusia mulai menjalani perubahan pada dirinya, baik dari unsur jasmani maupun rohani. Pertama, perkembangan agama pada masa remaja atau al-murahikah. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut, memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Segala persoalan yang terjadi pada remaja-remaja itu sebenarnya merupakan bagian dari berkaitan dengan usia yang mereka lalui dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan di mana mereka hidup. Dalam hal itu, suatu faktor penting yang memegang peran yang menentukan dalam kehidupan remaja adalah agama. Masa perkembangan remaja itu dibagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama, masa remaja awal atau juvenilitas education pada usia 13 sampai 15 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan dan kekhawatiran. Bahkan kepercayaan agama yang telah tumbuh pada umur sebelumnya mungkin pula mengalami kegoncangan. Kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang menjadi berkurang yang terlihat pada cara ibadahnya yang kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas. Penghayatan rohani cenderung skeptis sehingga muncul keenggahan dan kemalasan untuk melakukan berbagai kegiatan ritual yang selama ini dilakukan dengan penuh kepatuhan. Kegoncangan dalam keagamaan ini mungkin muncul karena disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan matangnya organ seks yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun di sisi lain ia juga tahu bahwa perbuatannya itu dilarang oleh agama. Kondisi ini menimbulkan konflik pada diri remaja. Faktor internal lainnya adalah bersifat psikologis, yaitu sikap independen, keinginan untuk bebas, tidak mau terikat oleh norma-norma atau aturan. Apabila orang tua atau guru-guru kurang memahami dan mendekatinya secara baik, bahkan dengan sikap keras, maka sikap itu akan muncul dengan bentuk tingkah laku negatif seperti bandel, oposisi, menentang atau menyendiri, dan acuh tak acuh. Lanjut, yang kedua pada masa remaja madya atau pubertas usia 16 sampai 18 tahun. Gejala masa remaja pada tahap ini tuh ia mengidolakan sesuatu atau mendewa-dewakan. Di dalam fase atau masa negatif untuk pertama kalinya remaja sadar akan kesepian yang tidak pernah dialaminya pada masa-masa sebelumnya. Kesepian di dalam penderitaan, yaitu tidak ada orang yang dapat mengerti dan memahami, dan tidak ada yang dapat memenangkannya. Nah, reaksi pertama lama terhadap sekitarnya yang dirasainya seperti sikap melantarkan dan memusuhinya. Di sini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk mencari pedoman hidup, mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja. Pada masa ini juga remaja mengalami kegoncangan batin sebab dia tidak tahu lagi menggunakan sikap
dan pedoman hidup kanak-kanaknya, tetapi belum mempunyai pedoman hidup yang baru. Yang ketiga itu masa remaja akhir atau mobilitas, usia 19-21 tahun. Masa remaja terakhir dapat dikatakan bahwa anak-anak pada waktu itu dari segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati kesempurnaan, yang berarti bahwa tubuh dan seluruh anggotanya telah dapat berfungsi dengan baik. Kecerdasan telah dianggap selesai pertumbuhannya, tinggal pengembangan dan penggunaannya saja yang perlu diperhatikan. Akibat pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta kecerdasan yang telah mendekati sempurna, atau dalam istilah agama mungkin dapat dikatakan telah mencapai tingkat balik atau berakal, maka remaja itu merasa bahwa dirinya telah dewasa dan telah berpikir logis. Di samping itu juga pengetahuan remaja juga telah berkembang pula berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh bermacam-macam guru sesuai dengan bidang keahlian mereka. Masing-masing telah memenuhi otak remaja. Selanjutnya, perkembangan agama yang terjadi pada remaja tersebut dalam beberapa aspek, antara lain menurut Westerback, sebagaimana disebutkan oleh Ramayulis, adalah yang pertama itu pertumbuhan pikiran dan mental. Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Dalam hal ini, agama yang diajarkan bersifat lebih konservatif, lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya, agama yang ajarannya kurang konservatif, dogmatis, dan agama liberal pada mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental. Yang kedua itu perkembangan perasaan. Berbagai perasaan berkembang pada masa remaja. Perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis, akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. Sebaliknya, bagi remaja yang kurang mendapat pendidikan dan siraman ajaran agama, akan lebih mudah terjerumus kepada hal-hal negatif. Dan yang ketiga itu pertimbangan sosial. Corak keagamaan pada remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu, karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi. Maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis yang meliputi kepentingan keuangan, kebahagiaan diri, kehormatan diri, dan masalah kesenangan diri lainnya. Sangat sedikit remaja yang terpengaruh oleh pertimbangan sosial dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal agama dan akhirat. Yang keempat itu perkembangan moral. Perkembangan moral para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang juga terlihat pada mereka remaja juga mencakupi self-directive, taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang kedua, adaptif, mempengaruhi situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Yang ketiga itu submisif, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Yang keempat, unadjusted, belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Yang kelima itu defiant, menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Selanjutnya itu perkembangan moral ini, agama sangat berperan penting dalam jiwa agama. Sebagian orang berpendapat bahwa moral bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa, sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendak dan pandangan masyarakat. Adapun yang kelima itu sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan mereka serta kebiasaan masalah kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka.
Adapun selanjutnya sikap beragama masa remaja atau al-murahikah. Perasaan remaja dalam beragama khususnya terhadap Tuhan tidak tetap. Kadang-kadang sangat cinta dan percaya kepadanya, tapi sering pula berubah menjadi acuh tak acuh, bahkan menentang. Motivasi beragama dalam diri remaja adalah bermacam-macam dan banyak yang bersifat personal. Ada kala didorong oleh kebutuhan akan Tuhan sebagai pengendali emosional. Ada kala karena takut akan perasaan bersalah dan berpengaruh dari teman-teman di mana ia berkelompok. Setidaknya terdapat 4 sikap beragama pada yang dialami remaja, yaitu yang pertama itu percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini dihasilkan oleh didikan agama yang didapatkan dari keluarga ataupun dari lingkungannya. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama serta mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Cara beragama seperti ini merupakan lanjutan dari cara beragama di masa kanak-kanak, seolah-olah tidak terjadi perubahan apa-apa pada pikiran mereka terhadap agama. Yang kedua itu percaya dengan kesadaran. Kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan kepribadian dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan. Yang ketiga itu kebimbangan beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ada beberapa faktor di sini, ada 2 faktor kebimbangan yang terjadi. Yang pertama itu kebimbangan dan keingkaran kepada Tuhan merupakan pantulan keadaan masyarakat yang terpenuhi oleh penderitaan, kemerosotan moral, kekacauan dan kebingungan. Yang kedua itu pantulan dari kebebasan berpikir yang menyebabkan agama menjadi sasaran atau arus sekularisme. Yang keempat itu tidak percaya. Salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada akhir masa remaja adalah mengingkari adanya wujud Tuhan sama sekali dan mengganti dengan keyakinan lain. Perkembangan remaja ke arah tidak mempercaya adanya Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari kecil. Apabila seorang anak merasa tertekan oleh kekuasaan atau kezaliman orang tua kepadanya, maka ia telah memendam sesuatu terhadap kekuasaan terhadap siapapun, termasuk kekuasaan Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan agama pada masa dewasa. Kesadaran beragama pada usia dewasa merupakan dasar dan arah dari kesiapan seseorang untuk mengadakan tanggapan, reaksi, pengolahan, dan penyesuaian diri terhadap rangsangan yang datang dari luar. Semua tingkah laku dalam kehidupannya diwarnai oleh sistem kesadaran keagamaannya. Dengan kata lain, kesadaran beragama tersebut tidak hanya melandasi tingkah laku yang tampak, akan tetapi juga mewarnai sikap, pemikiran, iktikad, niat, kemauan, serta tanggung jawab, serta tanggapan-tanggapan terhadap nilai-nilai abstrak yang ideal seperti keadilan, pengorbanan, persatuan, kemerdekaan, perdamaian, dan kebahagiaan. Sikap keberagaman pada orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap keberagaman ini umumnya juga dilandasi oleh pengalaman, pergantian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup. Selain itu, sikap keberagamaan ini umumnya juga dilandasi oleh pengalaman, pergantian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka, seperti saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa emang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal.
Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Masalah yang dihadapi adalah memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain, masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Kemudian yang kedua, masa usia lanjut. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya adalah perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, perubahan kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem syaraf, dan perubahan penampilan. Dan kesederhanaan lebih sangat menonjol pada usia ini. Selanjutnya, perkembangan agama pada masa dewasa. Pada tahap kedewasaan awal terlihat krisis psikologi yang dialami karena adanya pertentangan antara kecenderungan untuk mengetatkan hubungan dengan kecenderungan untuk mengisolasi diri. Terlihat kecenderungan untuk berbagi perasaan, bertukar pikiran, dan memecahkan berbagai masalah kehidupan dengan orang lain. Mereka yang menginjak usia ini sekitar 25-40 tahun memiliki kecenderungan besar untuk berumah tangga, kehidupan sosial yang lebih luas, serta memikirkan masalah-masalah agama yang sejalan dengan latar belakang kehidupannya. Pada usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang bersumber dari norma-norma lain dalam kehidupan. Dan jika nilai-nilai agama yang mereka pilih dijadikan pandangan hidup, maka sikap keberagamaan akan terlihat pula dalam pola kehidupan. Sikap keberagamaan seseorang dewasa cenderung didasarkan atas pemilihan terhadap ajaran agama yang dapat memberikan kepuasan batin atas dasar pertimbangan akal sehat. Adapun sikap keberagamaan orang dewasa, seperti yang pertama itu beragama. Bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan sejalan dengan tingkat perkembangan usianya. Maka sikap keberagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Kemudian ada sikap keberagamaan pada orang dewasa yang kedua itu cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agama, yang dimana tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dalam sikap hidup. Yang keempat, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Yang kelima, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang keenam, sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran-ajaran yang diyakininya. Yang ketujuh,
Terlihat adanya hubungan antar sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Berbicara tentang kematangan beragama akan terkait erat dengan kematangan usia manusia. Kematangan atau kedewasaan seseorang dalam beragama biasanya ditunjukkan dengan kesadaran dan keyakinan yang teguh karena menganggap benar akan agama yang dianutnya, dan ia memerlukan agama dalam hidupnya. Dalam rangka menuju kematangan beragama, terdapat beberapa hambatan, karena tingkat kematangan beragama juga merupakan suatu perkembangan individu. Hal itu memerlukan waktu sebab perkembangan kepada kematangan beragama tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada dasarnya, terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya hambatan. Yang pertama, faktor diri sendiri, di mana faktor dalam diri sendiri terjadi. Yang kedua, kapasitas diri dan pengalaman. Dalam aktivitas keagamaan, mereka penuh keraguan dan kebimbangan, sehingga apabila terjadi perubahan-perubahan, tidaklah melalui proses berpikir sebelumnya, tetapi lebih bersifat emosional. Sedangkan faktor pengalaman, semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Yang berikutnya ada dari faktor dari luar. Yang dimaksud faktor dari luar yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberi kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Faktor-faktor tersebut antara lain tradisi agama atau pendidikan yang diterima. Jika kita amati secara seksama, tampaknya kematangan atau kedewasaan dalam beragama itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari adanya konversi agama. Di samping itu juga mungkin mengikuti perkembangan kepribadiannya yang semakin lama semakin menuju kepada kedewasaan yang termasuk dalamnya kematangan dalam beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.